Selamat pagi anak-anak. Masih bersama saya Ibu Siti Rusmiatun dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 11 IPS. Baik, pertemuan kita pada kali ini adalah membahas soal-soal tentang notasi sigma dan induksi matematika yang telah Miss berikan minggu lalu dalam ulangan notasi sigma dan induksi matematika. Sebelum masuk ke soal-soal yang kemarin, Miss akan jelaskan tentang sifat-sifat notasi sigma. Karena sifat-sifat ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Berikut adalah sifat-sifat notasi sigma yang nantinya kamu gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang telah Miss berikan pada ulangan harian minggu lalu. Baik anak-anak, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan. Sigma I sama dengan 4 sampai 11 dari 3I min I kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menjadikan batas bawahnya menjadi 1 supaya lebih mudah ya anak-anak ya. Bagaimana caranya supaya jadi 1? 4 supaya jadi 1 ya dikurang 3. Jika batas bawahnya dikurang 3, maka batas atasnya juga dikurang 3. Maka menjadi I sama dengan 1 dan N sama dengan 8. Dengan fungsi 3, untuk setiap harga I yang di sini, karena ini dikurang 3, maka dijumlah 3. Maka menjadi 3 I plus 3 min I plus 3 kuadrat. Selanjutnya, menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 8 dari 3I ini dikalikan plus 9 dikurang ini dikuadratkan menjadi I kuadrat plus 6I plus 9. Maka menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 8 dari min I kuadrat min 3I. Ini hasil dari ini ya anak-anak ya. Setelah mendapatkan seperti ini, maka kita gunakan sifat-sifat notasi sigma. Untuk sifat notasi sigma ini bisa dipisah. Maka menjadi min sigma I sama dengan 1 sampai 8 I kuadrat dikurang 3 dikeluarkan 3 notasi sigma I sama dengan 1 sampai 8 dari I. Baik anak-anak, berdasarkan sifat yang tadi Miss jelaskan di depan, apabila sigma I sama dengan 1 sampai N dari sebuah I kuadrat, maka akan dirumuskan seperti ini ya. Ini rumusnya, Miss tandain. Ini rumusnya untuk I kuadrat atau K kuadrat yang maka rumusnya adalah N per 6 N plus 1 2N plus 1. Sedangkan untuk sigma I sama dengan 1 sampai N dari I, maka dirumuskan ini N per 2 dalam kurung N per 1. Ini 3-nya keluar ya. Maka didapat 8 per 6. 8 dari sini, dari harga N atau 8 per 6. N plus 1 itu 9. 2N plus 1 itu berarti 2 kali 8 tambah 1, jadi 17. Dikurang 3, 8 per 2 kali 9. Maka hasilnya adalah min 204 dikurang 108. Maka hasilnya adalah min 312. Kita lanjut soal kedua. Perhatikan soal kedua. Sigma
I sama dengan 1 sampai 7 dari 3I per 2I min 5. Oke, kita kerjakan soal ini menggunakan sifat-sifat dari notasi sigma. 3 di sini dikeluarkan karena ini merupakan konstanta, kita keluarkan maka menjadi 3. Notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai 7 dari I dibagi 2 yang ini kita keluarkan di depan. 2 notasi sigma I sama dengan 1 sampai 7 dari I dikurang notasi sigma I sama dengan 1 dari 7 dari 5. Selanjutnya kita hitung berdasarkan sifat-sifatnya. Kita hitung 3. Oke, kita pakai rumusnya N per 2 dikali N plus 1 ya. Maka N nya 7 dibagi 2 dikali 7 tambah 1, 8. Selanjutnya yang ini pakai rumus yang sama, yaitu 2 dikali 7 per 2 kali 8 dikurang. Jika ada notasi sigma seperti ini, di sini ada konstanta, maka ini dikalikan. Kalikan ya. N dikalikan dengan fungsinya, maka 7 kali 5. Kita kalikan, ini bisa dicoret-coret, ini dicoret, coret, ini nilainya 4. Maka hasilnya ini 84, ini juga bisa dicoret, coret, ini hasilnya adalah 56 dikurang 35. Maka hasilnya adalah 84 per 21, hasilnya 4. Kita lanjut anak-anak. Kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga adalah, perhatikan soalnya. 3000 dikurang notasi sigma K sama dengan min 3 sampai 7 dari K kuadrat dikurang notasi sigma I sama dengan 100 sampai 102 dari 2I ditambah notasi sigma I sama dengan 25 sampai 30 dari I. Kita gunakan sifat-sifat notasi sigma ya anak-anak ya. Kita mulai 3000 kita tulis kembali. Kita jadikan batas bawahnya semuanya 1 supaya lebih mudah. Oke, di sini K-nya sudah dijadikan 1. Kita lihat min 3 supaya menjadi 1 ditambah berapa? Ya, ditambah 4. Jika batas bawah ditambah 4, maka batas atas ditambah 4 juga. Maka 7 tambah 4 adalah 11. Sedangkan untuk variabelnya, karena ditambah 4, maka K-nya dikurang 4. Menjadi K min 4 kuadrat. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan lagi yang sebelah sini. Tetap, kita jadikan I-nya sama dengan 1 sebagai batas bawahnya 1. 100 supaya jadi 1, maka dikurang 99. Jika batas bawah dikurang 99, maka batas atasnya juga dikurang 99. 102 dikurang 99 hasilnya adalah 3. Maka menjadi I sama dengan 1 sampai 3 dari 2. I-nya ditambah 99 ya. Ditambah selanjutnya yang ini sama, kita jadikan batas bawahnya menjadi 1, maka dikurang 24. 25 dikurang 24 menjadi 1, 30 dikurang 24 menjadi 6, maka menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari I ditambah 24. Oke, kita lanjutkan. 3000 dikurang sigma K sama dengan 1 sampai 11. Ini dijabarkan menjadi K kuadrat min 8K plus 16 dikurang sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari dikalikan 2I plus 198 ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari 24. Selanjutnya kita
jabarkan menggunakan sifat-sifat notasi sigma anak-anak ya. Maka menjadi 3000 dikurang notasi sigma K sama dengan 1 sampai 11 dari K kuadrat dikurang 8 notasi sigma K sama dengan 1 sampai 11 dari K ditambah notasi sigma K sama dengan 1 sampai 11 dari 16. Ini adalah penjabarannya sampai sini ya. Dikurang 2 notasi sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I ditambah notasi sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 198 ditambah. Ini langsung bisa dikerjakan dengan rumus N per 2 dikali N plus 1, jadi 6 per 2 kali 7 ditambah, karena ini tidak ada nilai I nya berarti langsung dikali ya, 6 kali 24 baru dihitung. 3000 dikurang, ini pakai rumus K kuadrat ya, berarti 11 per 6 N plus 1 2N plus 1 nih. Sedangkan yang ini pakai rumus 8 dari sini N per 2 N plus 1 11 tambah 1 12 ditambah ini dikali 11 kali 16 dikurang 2, ini pakai sama 3 per 2 kali 4 N per 2 kali N plus 1 rumusnya. Yang ini dikali 3 kali 198 ditambah ini dicoret, ini jadinya 3, ini coret jadi 3 jadi 3 kali 7 21 ditambah 144, maka menjadi 3000 dikurang 506 dikurang 528 ditambah 176 dikurang 12 ditambah 594 ditambah 165, maka menjadi hasilnya adalah 2405. Oke, kita lanjut soal keempat ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut soal keempat. Soal keempat adalah soal dari induksi matematika. Kita akan membuktikan menggunakan prinsip induksi matematika. Perhatikan soalnya. 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah titik-titik ditambah 5N min 3 sama dengan setengah N dalam kurung 5N min 1. Seperti kita ketahui, untuk menyelesaikan tentang induksi matematika, langkah pertama kita akan masukkan N sama dengan 1. Kita masukkan N sama dengan 1, maka menjadi 5 dalam kurung 1 min 3 sama dengan setengah kali 1 dalam kurung 5 kali 1 kurang 3. Ternyata setelah kita hitung hasilnya adalah sama, artinya benar. Karena cara pertama itu benar, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah dengan cara memasukkan N sama dengan K. N sama dengan K ini kita anggap benar ya, maka menjadi 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 tambah titik-titik ditambah 5K min 3 itu sama dengan setengah K dalam kurung 5K min 1. Pernyataan ini dianggap benar ya anak-anak. Selanjutnya cara yang ketiga atau langkah yang ketiga, kita akan memasukkan N sama dengan K plus 1. Maka menjadi 2 ditambah 7 ditambah 12 tambah 17 tambah titik-titik ditambah 5N min 3 ditambah 5 dalam kurung K plus 1 min 3 itu sama dengan setengah K plus 1 dalam kurung 5K plus 1 min 1. Artinya setiap harga N yang di sini kita ganti dengan K plus 1. Oke. Perhatikan yang Miss kotakin ini. Oke, perhatikan ini adalah pernyataan yang kedua. Ini adalah pernyataan yang kedua yang kita asumsikan benar, bahwa ini hasilnya adalah ini. Maka kita tulis sepanjang yang merah ini, Miss tulis ini. Oke, ditambah 5K, ini dikalikan sini ya, ditambah 5K plus 5 min 3, ini salah anak-anak, sama dengan
Setengah K plus 1 yang ini dikalikan jadi 5K plus 5 min 1. Maka hasilnya adalah, kita samakan penyebutnya. Kita tulis 5K kuadrat min K, ini dikalikan. Ya, ini dikalikan. Setengahnya kita jadikan per 2, jadi sama aja, jadi per 2. Plus 5K plus 2 sama dengan setengah K plus 1 dalam kurung 5K plus 4. Kemudian kita samakan penyebutnya. 5K plus 2 kita samakan penyebutnya menjadi 10K plus 4 per 2 ya. Kalau dibagi sama kan, ini dikalikan, maka menjadi 5K kuadrat plus 4K plus 5K plus 4 ya. Ini yang dikalikan ini ya anak-anak ya. Nah, untuk setengahnya, setengah ini Miss pindahin ke sini jadi per 2. Maka hasilnya adalah 5K kuadrat plus 9K plus 4 per 2. Dan hasilnya antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Maka pernyataan ini terbukti benar. Oke, soal terakhir anak-anak. Soal terakhir yaitu soal kelima. Soal kelima. Dengan induksi matematika kita akan buktikan bahwa 11 pangkat N dikurang 6 habis dibagi 5. Seperti biasa, kalau pembuktian induksi matematika, kita mulai dari N sama dengan 1. Kita masukkan N sama dengan 1. Maka menjadi 11 pangkat 1 dikurang 6 sama dengan 5. Nah, artinya 5 ini adalah habis dibagi 5. Maka ini adalah benar. Selanjutnya asumsi yang kedua. Yang kedua ini kita anggap benar. Ini dianggap benar ya asumsinya. Kemudian kita buat permisalan di sini anak-anak, kita buat permisalan bahwa 11K min 1 sama dengan 5. Ini yang Miss buat permisalan yang ini. Selanjutnya kita masukkan N sama dengan K plus 1. Kita masukkan, maka menjadi 11 K pangkat K plus 1 min 6. Ini dijabarkan maka menjadi 11K dikali 11 pangkat 1 dikurang, karena ini min 6, Miss rubah menjadi min 11 tambah 5. Sama kan hasilnya? Sengaja Miss jadikan min 11 supaya 11 bisa keluar di sini. 11 kita keluarkan maka menjadi 11K min 1. Ini sampai sini ya. Ini 11 ini dikeluarkan ke sini sampai sini dibagi 11. Maka menjadi 11K min 1 plus 5. Selanjutnya dari permisalan tadi 11K min 1 kita jadikan 5A. Oke, maka menjadi 11 dalam kurung 5A tambah 5. Kemudian yang kita keluarkan adalah 5-nya. 5 dikeluarkan maka menjadi 11A plus 1. Karena di depannya angka 5, artinya ini terbukti habis dibagi 5. Baik anak-anak, ini pembahasan soal-soal ulangan yang Miss berikan pada pertemuan minggu kemarin. Semoga kamu bisa paham dan bisa memperbaiki semua kesalahan yang kamu sudah kerjakan di ulangan minggu kemarin. Selanjutnya anak-anak, Miss akan berikan latihan. Selanjutnya anak-anak, Miss berikan latihan karena kemarin ulangannya tidak maksimal. Miss harap latihan ini bisa kamu perbaiki dan mendapatkan nilai semaksimal mungkin. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih. Salam sehat dari Miss.